dengan analisis manajemen proyek P3SON Hambalang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Membatia. Oke, kita masuk ke latar belakang dari proyek Hambalang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek P3SON Hambalang. P3SON atau Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional merupakan proyek pemerintah yang bertujuan untuk membangun pusat pembinaan atlet Indonesia secara terintegrasi. Proyek ini dirancang agar atlet dapat menjalani proses pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan prestasi dalam satu kawasan yang lengkap. Lokasi proyek ini berada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan ini mulai direncanakan sekitar tahun 2003 hingga 2004 dan ditargetkan selesai pada tahun 2012. Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari kondisi teknis lokasi yang kurang mendukung, lemahnya pengendalian proyek, hingga permasalahan dalam pengelolaan biaya. Akibat berbagai kendala tersebut, pembangunan akhirnya terhenti pada tahun 2011 dan tidak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya ada gambaran proyek dari P3SON Hambalang ini. Secara umum proyek ini bernama P3SON Hambalang dan berlokasi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tujuan utama proyek ini adalah membangun pusat pendidikan dan pelatihan olahraga nasional yang mampu mendukung peningkatan kualitas atlet Indonesia. Perencanaan proyek ini dimulai sekitar tahun 2003 sampai tahun 2004. Setelah melalui berbagai tahapan persiapan dan pembangunan, proyek ini mengalami pemberhentian pada tahun 2011. Hingga saat ini proyek ini belum sepenuhnya selesai, sehingga fasilitas yang direncanakan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun atlet nasional. Selanjutnya adalah bagian dari tim proyek P3SON Hambalang ini. Dalam suatu proyek besar, keberhasilan sangat bergantung pada kerjasama tim yang terstruktur. Dan pada proyek ini, sponsor proyeknya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab sebagai pemilik proyek sekaligus penyedia anggaran. Dan proyek manajer yaitu Imam Bahtiar bertugas mengelola seluruh kegiatan proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Dan kemudian terdapat wakil proyek manajer yaitu Mariana Susanti Malo yang membantu memastikan seluruh aktivitas yang berjalan sesuai rencana. Dan ada tim perencanaan yaitu Selvi Suryaman bertugas menyusun strategi, jadwal, dan kebutuhan proyek. Dan ada tim konstruksi yaitu Cynthia bertanggung jawab melaksanakan pembangunan fisik, dan tim keuangan yaitu Siti Rahmawati mengelola anggaran proyek agar penggunaannya tetap terkendali. Dan sedangkan tim pengadaan yaitu Yuni bertugas memastikan seluruh kebutuhan material, alat, dan jasa tersedia tepat waktu. Dengan pembagian tugas tersebut, setiap bagian memiliki peranan penting untuk mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya ada triple constraint dari P3SON Hambalang. Yang pertama adalah waktu atau time. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2012. Namun pada kenyataannya pembangunan terhenti pada tahun 2011 sehingga target waktu tidak tercapai. Dan kedua adalah biaya atau cost. Total anggaran proyek diperkirakan mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah yang berasal dari APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas fisik maupun pengadaan sarana olahraga. Dan ketiga adalah ruang lingkup atau skop. Ruang lingkup proyek mencakup pembangunan berbagai fasilitas seperti gedung olahraga, asrama, atlet, pusat pelatihan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Kasus Hambalang menunjukkan bahwa apabila salah satu aspek dalam triple constraint mengalami masalah, maka aspek lainnya juga dapat ikut terdampak. Selanjutnya ada tujuan proyek atau SMART Goal dari P3SON Hambalang ini. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun pusat pendidikan dan pelatihan olahraga nasional yang mampu menghasilkan atlet berprestasi melalui fasilitas yang modern dan berkualitas. Dan jika dianalisis menggunakan metode SMART, yang pertama itu spesifik, yaitu membangun pusat pelatihan olahraga yang lengkap di Hambalang. Yang kedua measurable, keberhasilan dapat diukur dan dari ketersediaan gedung olahraga, asrama atlet, serta fasilitas pendukung lainnya. Yang ketiga ada achievable, proyek ini sebenarnya memungkinkan untuk dilaksanakan karena didukung dana pemerintah, tenaga ahli, dan teknologi konstruksi yang memadai. Yang keempat relevan, proyek ini sangat relevan karena mendukung peningkatan
prestasi olahraga nasional. Dan yang terakhir adalah teamwork. Proyek ditargetkan selesai pada tahun 2012 sehingga memiliki batas waktu yang jelas. Dan melalui pendekatan SMART Goal ini, tujuan proyek menjadi lebih terarah dan mudah dievaluasi. Oke, selanjutnya adalah aktivitas dan tahapan proyek. Pelaksanaan proyek Hambalang terdiri dari berbagai tahapan utama. Jadi tahapan pertama adalah persiapan. Pada tahap ini dilakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi lahan. Kemudian dilakukan perencanaan awal serta persiapan area yang akan digunakan untuk pembangunan. Tahap kedua adalah perancangan. Pada tahap ini dibuat desain bangunan dan fasilitas yang akan dibangun. Selain itu juga disusun strategi pelaksanaan proyek, jadwal pekerjaan, dan kebutuhan sumber daya. Dan yang ketiga adalah pembangunan. Tahap ini merupakan inti dari proyek, yaitu melakukan pengadaan material konstruksi, pembangunan gedung olahraga, asrama atlet, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Dan pada tahap terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan, pemeriksaan kualitas pembangunan, serta evaluasi kesiapan fasilitas sebelum nantinya digunakan oleh para atlet dan masyarakat. Keempat tahapan tersebut merupakan siklus umum dalam manajemen proyek yang bertujuan memastikan proyek berjalan secara sistematis dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Ada jadwal pelaksanaan proyek. Proyek dimulai pada tahun 2003 sampai 2004 dengan tahapan perencanaan. Pembangunan berlangsung pada tahun 2010 namun berhenti pada tahun 2011 hingga target selesai tahun 2012 tidak tercapai. Kemudian ada sumber daya proyek. Sumber daya proyek terdiri dari manajer proyek, insinyur sipil, arsitek, kontraktor, pekerja konstruksi, dan tim pengawasan yang memiliki tugas masing-masing. Selanjutnya ada anggaran proyek. Total anggaran proyek sebesar 2,5 triliun dari APBN, yaitu digunakan untuk pembangunan gedung olahraga, pengadaan fasilitas, serta kebutuhan pembangunan lainnya. Kemudian ada stakeholder proyek. Pihak yang terlibat dalam proyek ini yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pemilik proyek, kontraktor, konsultan, BPK, Kementerian PUPR, serta masyarakat sebagai pengguna fasilitas. Kemudian ada 9 knowledge area. Manajemen proyek. 9 knowledge area merupakan aspek penting dalam manajemen proyek yang meliputi pengelolaan integrasi, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas sumber daya manusia, komunikasi, risiko, dan pengadaan agar proyek dapat berjalan secara efektif. Truth dan teknik metode yang digunakan dalam pengelolaan evaluasi proyek antara lain yaitu audit integrasi oleh BPK, pengawasan selama proses pembangunan, evaluasi teknis struktur bangunan oleh Kementerian PUPR, dan analisis risiko proyek, pengendalian biaya, dan jadwal pelaksanaan. Dan selanjutnya, project portfolio terhadap proyek dan status pelaksanaannya yaitu perencanaan dan penganggaran proyeknya selesai, pengadaan serta persiapan pembangunannya selesai, pelaksanaan konstruksi bangunan tidak selesai, audit dan integrasi proyeknya selesai, evaluasi kelayakan dan rencana kelanjutan proyeknya masih dalam proses kajian. Dan selanjutnya di sini project senses dan enterprise senses. Ada project senses proyek P3SON Hambalang belum dapat dikatakan berhasil karena fasilitas yang direncanakan belum dapat digunakan sesuai tujuan awal akibat terhentinya pembangunan. Dan ada enterprise senses dari sisi pemanfaat bagi organisasi dan negara. Proyek ini belum memberikan hasil yang optimal karena tujuan pembangunan pusat pelatihan olahraga nasional belum tercapai. Dan selanjutnya identifikasi resiko. Resiko kondisi tanah rawan longsor dampaknya kerusakan struktur bangunan dan penanganannya kajian geoteknik dan perbaikan desain.
resiko pengendalian proyek kurang efektif, dampaknya kerusakan struktur bangunan, dan penanganannya memperkuat sistem monitoring, dan resiko penyimpangan biaya, dampaknya kerugian negara, penanganannya audit pengawasan yang transparan, resiko pembengkakan biaya, dampaknya anggaran tidak efisien, penanganannya pengendalian biaya secara berkala, resiko pengembangan biaya koordinasi antara pihak, dampaknya pengambilan keputusan lambat, dan penanganannya meningkatkan komunikasi dan pelaporan. Dan kesimpulan proyek P3SON Hambalan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan efektif, pengendalian risiko, serta koordinasi yang baik antara pihak terkait. Kendala seperti masalah teknis, keterlambatan pembangunan, dan pengelolaan proyek menjadi pembelajaran penting agar proyek pemerintahan selanjutnya dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sumber laporan hasil pemeriksaan LHP investigatif BPK RI atas pembangunan P3SON Hambalan dan evaluasi teknis Kementerian PUPR. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.